diberkati. Saya lapar saudara sekalian, kita gantian semas, kita baca sama-sama demikian firman Tuhan ayatnya yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9 silakan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, Elia tidak mau mana adanya, tetapi balai-balai yang mencedoknya itu menuntutnya, dia memanggil oleh laki-laki. Ayat yang 10 itu apa? Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang tua minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 sama-sama kita baca 3 ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Lalu saudara, di opening saya sudah sempat membahas bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Sama-sama bilang sama saya, terbatas. Terbatas. Amin. Nah, karena kita terbatas, saya bilang saudara, makanya dalam kehidupan setiap kita sangat mungkin bahkan sering kita diperhadapkan pada yang namanya kemustahilan. Sama-sama bilang sama saya, kemustahilan. Mustahil. Amin. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita sadar betul bahwa kita butuh yang namanya mujizat. Sama-sama bilang sama saya, mujizat. Mujizat. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya Tuhan mau saudara dan saya terima mujizat antara kami. Amin. Apalagi gereja ini gereja mujizat. Saya mau bilang saudara, Tuhan menyediakan mujizat buat saudara dan saya. Setuju, boleh berikan tepuk tangan yang paling mulia untuk Tuhan. Haleluya. Nah, tapi mungkin saudara ada yang saudara yang mengatakan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan mau saya terima mujizat, kenapa saya melihat mujizat? Kalau Tuhan mau saya terima mujizat, kenapa saya melihat mujizat atas pekerjaan saya? Kenapa saya melihat mujizat atas bisnis saya? Kenapa saya melihat mujizat atas persoalan saya, atas karir saya, atas kesehatan saya dan lain sebagainya? Saya mau bilang saudara, mujizat bukan hanya disediakan, tapi saya mau bilang saudara, untuk sampai pada hal yang Tuhan sediakan yaitu mujizat, sama seperti berkat, sama seperti pemulihan, sama seperti yang terbaik yang Tuhan sediakan, ada bagian kita. Sama-sama bilang sama saya, ada bagian saya. Ada bagian Bilang saya. kanan kiri, ada bagian kita. Ada bagian kita. Amin. Nah, itulah yang sama-sama kita akan bahas hari saudara dalam judul khotbah yaitu kunci melihat mujizat. Sama-sama bilang sama saya, kunci melihat mujizat. Kita akan belajar dari kisah mujizat pertama Tuhan Yesus di Kana, saudara. Artinya begini saudara, kalau kita benar-benar memahami firman Tuhan saudara, kita melakukan bagian kita, maka mujizat yang sudah Tuhan sediakan akan di bagian kita. Katakan amin. Amin. Doa saya teman-teman hari ini, saudara yang rindu terima mujizat, saudara pulang bawa mujizat dari surga. Amin. Sekali yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci melihat mujizat? Yang pertama saya ketahui saudara adalah dengan menghadirkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dengan menghadirkan Tuhan. Hadirkan Sama-sama bilang sama saya, menghadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Yohanes 2 ayat 2. Yohanes pasal yang kedua, kita akan baca ayatnya yang kedua sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Diberkati. Sama-sama kita baca 3 ya. Yesus Sudah murid-muridnya diundang. juga ke perkawinan itu. Sekali lagi 3 ya. Yesus Dan diundang juga ke perkawinan itu. Saya percaya semua kita sepakat bahwa kenapa di perkawinan itu ada mujizat, karena ada Yesus di sana, betul? Betul. Saya bilang saudara, kenapa di situ ada mujizat? Karena Yesus ada di sana dan Yesus adalah sumber, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Katakan amin. Jadi saya bilang saudara, kalau kita mau lihat mujizat dalam pekerjaan kita, dalam bisnis, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam apapun itu, sama-sama bilang sama saya, hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, undang Tuhan. Undang Tuhan. Makanya ada satu statement, satu quote yang dijadikan sebuah judul buku dari seseorang yang sangat memberkati saya, saudara. Namanya adalah, boleh munculkan di layar, namanya adalah Neil Donald Walsch. Agak susah namanya. Neil Donald Walsch. Kita kesampingkan marganya, Bapak Saudara. Saya mau ajak saudara untuk melihat satu quote dari Neil Donald Walsch. Untuk apa? Untuk sama-sama kita akan lihat saudara tentang mujizat dan juga bicara tentang kehadiran Tuhan. Dikatakan begini saudara, when God steps in, miracle happen. Jadi
ketika Tuhan melangkah ke dalam, ketika Tuhan hadir, mujizat Tuhan terjadi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan saudara-saudara yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Jadi saya mau bilang saudara, kalau kita mau lihat mujizat, sama-sama bilang sama saya, hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan. Saya mau bilang saudara, gereja ini kenapa menjadi gereja yang banyak mujizat? Karena Tuhan hadir di sini, katakan amin. Amin. Sekarang saya mau bilang saudara, ini kunci untuk bisa melihat mujizat terjadi di dalam setiap kita. Karena banyak orang mau mujizatnya, tapi nggak mau menghadirkan Tuhan kita. Betul. Ada banyak orang mau mujizat Tuhan terjadi dalam bisnisnya, tapi mau bikin ibadah di bisnisnya nggak pernah, saudara. Cuma Natal dan Paskah. Iya, jadi pohon Natal keluar, dia keluar juga. Pohon Natal masuk kardus, dia masuk kardus juga, saudara. Hello, ya Pak, kita kan Bapak tadi ya, kita istirahat cuma 1 jam aja, Pak Pendeta, kita mau makan, Pak Pendeta, kita mau ngobrol, Pak Pendeta mau ngopi-ngopi, Pak Pendeta nggak cukup buat ibadah. Hello, manusia hidup bukan dari roti saja. Betul. Amin. Amin. Tapi juga nasi goreng sasam bebek ada. Tapi saya mau bilang iya kan, ada banyak orang mau bisa terjadi di bisnisnya, tapi nggak mau hadirkan Tuhan di sana. Ada banyak orang mau hadirkan mujizat dalam pekerjaannya, tapi doain kantornya, urapin bisnisnya, pekerjaannya nggak pernah, saudara. Saya mau bilang saudara, boceng ini bos, boras. Oras. Ada banyak orang mau mujizat ada dalam rumah tangganya, tapi ada yang ibadah keluarga, bangun menstrual ada nggak pernah. Ya Pak Pendeta ngaku, Pak Pendeta ini kafe dan kerja dari pagi, Pak Pendeta ngaku, Pak Pendeta jadi kalau itu ada waktu Pak Pendeta, tapi sorry semangat, kopinya mantap dari Simalungu. Dia mau bilang kan, dia bilang dia capek nggak ada waktu, tapi ketika di tempat tidur main HP sampai pagi, TikTok, Instagram, kirim video lucu. Padahal orang yang terima videonya udah tersinggung, nggak lucu sama sekali, kayak wah kirim. Dia cuma ketawa di TikTok. Saya mau bilang saudara, bagaimana kita bisa lihat mujizat kalau si sumber mujizat nggak ada di sana? Sama-sama bilang sama saya kalau melihat mujizat. Kamu lihat mujizat. Sama-sama hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan. Tapi tadi pagi ketika saya coba renungan ini, saudara, Tuhan tahu ya saya begini, saudara. Kata diundang di dalam bahasa aslinya, boleh betulkan di layar, itu kaleo, bukan bebek kaleo, itu nama restoran. Itu restoran yang sambalnya selamat pakai omongan teman. Ini saya bagaimana melihat kata diundang dalam bahasa aslinya kaleo, artinya meminta Tuhan masuk. Sama-sama bilang sama, saya meminta Tuhan masuk. Jadi meminta Tuhan untuk masuk. Tetapi kalau kasih saya begini, saudara, Tuhan, dulu seperti kita bahas, Tuhan adalah sifatnya kudus. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu kudus. Kudus. Dosa itu najis. Dosa itu najis. Jadi kalau kita mau undang Tuhan, meminta Tuhan untuk masuk dalam bisnis kita, pastikan kita bereskan dulu bisnis kita. Jangan ada dosa di dalamnya. Kenapa agak keras lagi, saudara? Tapi saya mau bilang saudara, karena ada banyak orang mau undang Tuhan masuk dalam bisnisnya supaya mujizat Tuhan terjadi, tapi bisnisnya penuh dengan dosa, saudara. Mohon maaf ya, mujizat apa yang kita harapkan ketika bisnis kita penuh dengan kekotoran, saudara? Bagaimana Tuhan mau hadir di sana? Betul. Tuhan, mujizatmu terjadilah di bisnismu, hadirlah di bisnismu. Mujizatmu nyata ada, tapi bisnisnya judul. Dari ketawa-ketawanya kok saya curiga ya. Tahu apa itu judul? Nah, mujizat apa yang diharapkan dari bisnis judul itu? Apa yang diharapkan mujizat Tuhan terjadi dalam bisnis judul? Enggak ada. Biar yang main nggak gacor-gacor. Ini kayaknya tahu nih. Apakah dapat tahu? Dari nonton dari TikTok. Saya mau bilang saudara, ada orang yang berharap mujizat Tuhan terjadi
terjadi dalam pekerjaannya, tapi pekerjaannya tipu sana tipu sini. Saya mau bilang saudara, mujizat apa yang kita harapkan terjadi dalam pekerjaan yang tugasnya, kebiasaannya, kerjaannya tipu sana tipu sini, supaya tipuannya nggak ketahuan orang. Halo, malaikat datang, mau sehat kan? Sorry, anak mampan. Bilang saudara, Tuhan akan hadir di tempat yang bersih, katakan kami. Amin. Pastikan bereskan dosanya, undang Tuhan hadir di situ akan ada mujizat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak kiri, undang Tuhan hadir. Di situ ada mujizat. Sekarang lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa kunci melihat mujizat? Saudara belajar dari kisah mujizat yang pertama. Kedua adalah taat akan perintah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, taat akan perintah Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-5, sama-sama kita buka Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-5, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya. Tetapi Itu Yesus berkata kepada apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Sekali lagi 3, ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada Itu. apa yang dikatakan kepadamu buatlah Itu. Sama-sama bilang sama saya taat. Taat. Mau bilang saudara, sama seperti berkat, sama seperti pemulihan, sama seperti pertolongan, mujizat juga sudah Tuhan sediakan, katakan amin. Amin. Tapi tidak ada jalan lain untuk sampai pada mujizat yang Tuhan sediakan selain daripada Atan. Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dengan mujizat, semuanya hidup dalam Atan. Siapa? Panglima besar Naaman. Sakit apa dia? Woi! Ini ribuan orang ini Kristen atau bukan? Kristen? Kalau cek KTP, nah. Saudara mau Kristen mau bukan, rumah Tuhan terima kita semua. Amin. Jangan. Kepala. Apa penyakitnya? Apa? Kepala. Terus melalui Nabi Elisa Tuhan suruh ngapain? Sini kalian. Tuhan suruh ngapain? Mandi. Di mana? Yordan. Kali Ciliwung, baik. Ya, supaya udah. Berapa kali? 7. Sebelah sini kalau cerdas sebelah kita menang sebenarnya. It's. Kenapa 7 kali? 7 kali. Ditanya kenapa? Kenapa 7 kali? Perintahnya begitu. Iya. Oke, perintahnya begitu. Kenapa diperintahkan begitu? Bisa nggak 1 kali saja sudah sembuh? Nggak bisa, belum bisa. Pengetahuan agama nggak payah, iman jangan payah. Kok bisa nggak ya? Bisa. Belum. Bisa nggak 1 kali saja Tuhan suruh langsung sembuh? Belum. Nggak bisa. Terus bisa. kenapa Tuhan perintahkan 7 kali? Untuk apa tujuannya? Yes, ketat. Atan. Saudara ingat mujizat ketika tembok Yeriko roboh? Tuhan suruh ngapain? Keliling. Berapa kali? 7. 10. 7. Siapa guru sekolahnya ini? Kau. 10. 10 dari mana 7? 1. Karena emosi saja. Kau begini saya liburan hari ini. Jangan, Pak. 1 hari berapa kali? 7. Dari ini sudah kasih contoh kan? 1. Satu hari 1 kali. Iya. Selama berapa hari dulu? 7. 7 kali. Selama 6 hari. Hari ke-7 baru. Mujizat terjadi. Bravo. Jangan pakai bahasa roh. Bukan ada kekuatan. Berapa kali? Nah, Hari ke-7 berapa kali? 7. Terus Tuhan perintah juga jangan ngapain?
saudara, kalau kita lagi jalan bareng teman-teman kita paling enak ngapain sih? Gosip, ngobrol. Apalagi para wanita paling enak gibah. Ngobrol ya. Kamu cari, apalagi kalau yang yang di sini. Lagi jalan, coba lihat lagi ini, coba lihat dia lagi keliling tembok ini kok pakai high heels ya. Yang lagi fashion show kali ini. Memang kalau wanita punya kata-kata luar biasa, saudara. Saya pelayanan para pendeta Aristo bahwa jemaat Israel sekarang dengan Yesus banyak di Indonesia ini bersama kita. Setiap tempat yang mereka kunjungi semua rapi security. Semua diomongin lagi. Jangan dibanggakan, jangan dibanggakan. Paling enak ngobrol. Tapi kalau saudara perhatikan, Tuhan bilang apa? No. Iya. Ini melatih apa? Ketaatan. Karena ketaatan akan membawa pada mujizat, katakan amin. Amin. Kalau bisa cek kamu dalam kita, kisah-kisah mujizatnya semuanya berkaitan dengan ketaatan. Petrus, mujizat dapat banyak ikan, berkat yang luar biasa. Betul. Tuhan suruh ngapain? Setelah sepanjang malam dia mencari ikan, dia dapat ikan. Tuhan suruh ngapain? Tebarkan jarak ke Sungai Mu. saya bilang saudara, ini membutuhkan ketaatan yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, Petrus sepanjang malam mencari ikan. Petrus dari kecil sudah nelayan, orang tuanya nelayan. Petrus dari kecil tinggal di daerah itu. Ikan-ikan di situ biar Petrus bos. Iya kan? Ikan-ikan di situ bilang, Petrus tuh, kuy. Kakak pertama makan aku. Amin. Tapi sepanjang malam Petrus yang sangat paham soal dunia perikanan tidak dapat sama sekali ikan satu pun. Tiba-tiba ada tukang kayu yang datang dan berkata, Petrus tebar jalan di sebelah kanan. Pertanyaan saya, emang sebelumnya sepanjang malam Petrus melempar sebelah kanan? Lempar. Gimana menurut saudara? Emang menurut saudara, menurut kita ya, logikanya Petrus sepanjang malam ada lempar sebelah kanan kan? Lempar. Saya percaya jangan kanan, kiri dan atas depan belakang satu dia. Semua ada dia lempar. Tapi nggak dapat apa-apa. Tapi hebatnya karena Petrus taat, mujizat berkat besar terjadi dalam kehidupannya. Tepuk tangan yang paling banyak. Bilang saudara, kunci mujizat adalah ketaatan, katakan amin. Amin. Gembala sedang kita Bapak Ibu, gembala kenapa mereka akhirnya melihat banyak mujizat? Karena mereka adalah pribadi yang taat. Jadi saya mau bilang saudara, kalau kita mau lihat mujizat, sama-sama bilang sama saya, taat. Bilang sama kanan kiri, taat. Bilang sama yang ngomong di situ ada mujizat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sekali lagi sama kanan kiri, taat. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Lu juga jangan cuma ngomong doa. Yang terakhir kamu sudah siap-siap untuk ke depan, sudah. Tapi sebelum kita pindah poin yang terakhir, ada satu quotes yang cukup memberkati saya, saudara. Silakan begini, saudara. Obey God and catch your miracle. Jadi bicara tentang taatlah kepada Tuhan dan tangkaplah mujizat. Sama-sama bilang sama saya, taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tangkap mujizat. Tangkap mujizatnya. Mana gambarnya? Sudah tenggelam, saudara. Nanti saudara cari di Google. Nggak usah. Yang terakhir, apa kunci dari mujizat yang ketiga? Saya mencatat kita bicara tentang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya sepenuhnya. Percaya sepenuhnya. Sama-sama bilang sama saya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 8 sampai 9, saudara, sama-sama kita baca. Ayat 8 sampai ke 9 dikatakan apa di sana? 3, ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui ia Memanggil mempelai laki-laki. Saudara, pemimpin pesta, pengantin, tahu nggak
sebelah dari anggur yang mereka miliki? Enggak. Yang bilang tahu boleh angkat tangan. Seperti biasa suaranya banyak, tangannya nggak ada. Sekali lagi, yang jawab tahu boleh angkat tangan. Yang jawab tidak tahu boleh angkat tangan. Haleluya. Yang memang udah kurang gizi nggak bisa angkat tangan. Selalu ada oknum-oknum yang setiap pendeta tanya, Haleluya. kalau kita mau pakai logika kita ya, Enggak. apakah mereka tahu? Tahu lah. Saudara tidak kita kan, kita pas ngurus acara kan kita tahu kan, iya kan? Oh iya, Kita benar-benar. pas ngurus acara kan kita tahu, kita WO tahu berapa jumlah undangan, berapa jumlah catering yang disediakan, kita tahu kan? Kita yang punya acara. Saya itu waktu acara, saudara saya tahu betul. Karena saya juga di dalamnya, apalagi waktu itu saudara benar-benar keadaannya itu benar-benar di luar nurul. Iya, soalnya kan pemerintah bilang awalnya lagi macam ini 21 tidak bisa acara maksimal 50 orang. 1 bulan sebelum pemerintah bilang boleh rame-rame darah Yesus. Buat pendeta yang banyak kenal orang kan mau nggak mau kita harus bikin gede akhirnya sudah. Tapi kelabakan. Sampai akhirnya banyak yang nggak terlibat. Karena saya minta tolong tim saya tolong kalian hubungi siapa saja akhirkan mereka. Jadi kalau saudara ada kesempatan nggak terundang, jangan marah sama saya, sama mereka. Kembarnya cuma komplain. Kayaknya saya bikin acara jadi dua, satu di Nias, dipercayakan kalau boleh ke Nias, saudara satunya di Karawang sekarang. Mungkin ini kabur sulit jadi. Akhirnya sejak cerita saudara, saya bikin di Nias lebih banyak, setiap hari banyak saya bikin di sana untuk tamu undangan yang hadir. Tapi ternyata tidak semua hadir di sana. Jadi sisa makanan itu banyak saudara. Malah lebih banyak hadir yang ini. Nah, yang di Karawang kita udah set kan jumlah cateringnya berapa. Tiba-tiba saya lihat di depan saya ada lautan manusia. Kita di panggung memang sejuk. Dalam hati ya. Tapi dalam hati menangis. Tuhan Yesus, ini banyak banget Tuhan. Jangan sampai kurang makanan. Karena kalau sampai kurang makanan, cuma dibereskan kalau ngomongin pendeta sadis-sadis sudah. Kan dari ketawanya kayaknya pelaku ya. Kalau ngomongin pendeta, oh Tuhan, nggak pakai perasaan, apa kalau misalnya sampai acaranya kurang makanan, katanya pendeta diberkati, apa yang diberkati? Orang itu rendangnya lembuah semua. Mengerikan. Jadi kita dipelanginya, kita doa terus Tuhan. Biar kiranya terjadi mujizat terlibat yang aneh. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya terjadi mujizat 5 roti 2 ikan. Segala niat-niat jahat yang tak makan di rumah biar makan di pesta, kami tolak dalam nama Tuhan. Karena ada kan gitu orang niat jahat ya. Anaknya mau makan, jangan, nanti makan di pesta, jangan. Roh belalang lahat dipatahkan. Apalagi itu Tuhan, roh babungkus dalam nama Yesus. Yang mau maaf ya, mungkin setiap daerah lagi Ambon, Batak, Papua, Manado, budaya babungkus. Tapi kalau soal babungkus Manado itu is the best.
Tapi biasanya pakai jas. Di sini masih gede. Terus mulai gampang. Mantap. Au. Yang terbaik. Kijang satu. Ini kolega kanan, ini kolega nomor 2 belajar. Oh, BPK sebelah tante-tante baju merah jangan pakai orang. Pakai jas biasanya, dan jasnya biasa kelihatan dari luar, tapi di dalamnya ada kantong doanya yang lebih besar. Kalau yang udah lebih pro, itu kantongnya lebarnya sampai ke belakang sini. Kalau ngambil ya, pakai pola 1, 2, 3. Ya. 1 ke piring dulu biar nggak ada yang curiga. 1 ke piring, 2 ke kantong, 1 ke depan lagi. Kayak pemain bola. Kelihatannya pada saat mau salaman pas ke atas itu salaman, dasnya udah begini. Kembali ke rendang saya. Kok tahu, Pak? Menurut saudara, tahu nggak? Juru pemimpin acara sangat tahu jumlah api yang ada. Oh iya, betul. Tapi saya mau bilang saudara, awalnya mungkin mereka khawatir, tapi habis itu mereka tenang. Kenapa mereka tenang? Karena mereka sudah tahu ada Yesus di sana, saudara. Amin. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang, mereka sudah berdoa hadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi pada akhirnya mereka nggak lihat itu bisa terjadi. Karena mereka belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara pun bilang sama Pak Pendeta, saya sudah percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kau percaya sepenuhnya sama Tuhan, ketika kau sudah berdoa hadirkan Tuhan dalam apapun yang sementara kau harapkan, nggak ada lagi kekhawatiran, nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi kecemasan, karena imanmu percaya penuh sama Tuhan. Ada banyak orang, dia bilang dihadirkan Tuhan, tapi masih cemas, masih takut, masih khawatir. Saya bilang saudara, artinya kau masih melakukan kuasa Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan kabar buruknya itu bisa menghalangi mujizat Tuhan di nyata. Terus ketika memang kepercayaannya boleh, mujizat menjadi hilang, dia terbelah. Jadi saya bilang saudara, seringkali kita tuh kenapa akhirnya iman kita goyah? Karena kita berusaha untuk memikirkan caranya. Jadi ketika kita berusaha untuk memikirkan caranya dan kita bertemu dengan kemustahilan, saat itulah iman kita mulai goyah. Makanya saya bilang saudara, seringkali dalam konteks mujizat kita tak perlu tahu bagaimana caranya. Tugas kita percaya Tuhan sanggup, katakan amin. Amin. Karena Tuhan bisa pakai segala macam cara. Ingat saya, saudara perhatikan, mereka tak tahu dari mana itu anggur ada terus, tapi mereka tahu itu dari Tuhan juga. Sekarang saya mau bilang saudara, belajar untuk percaya sepenuhnya sama Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara nantikan dalam hidup, tapi saya mau bilang saudara, Dia sanggup. Dan kalau Tuhan sudah ada di sana, Dia sanggup menyatakan mujizatnya. Amin. Biasa. Yang setuju boleh pegang tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anaknya, percaya sama Tuhan. Dia sanggup. Di situ ada mujizat yang Dia kerjakan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah, yang diberkati oleh Allah dan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Bersama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita bahwa Tuhan rindu setiap kita untuk menerima mujizat. Tapi untuk menerima mujizat, hadirkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber mujizat yang sejati. Yang kedua, pastikan hidup dalam ketaatan.
Karena ketaatan jalan satu-satunya untuk sampai pada mujizat Tuhan. Dan yang terakhir, jangan ada keraguan, tapi percayalah sepenuhnya sama Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Sambil angkat tangan